Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Kali ini saya akan sampaikan narasi tentang hutang riba dalam sistem negara sekuler versus Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran Surah Ali, Imran ayat 130. Ya ayyuhallazina amanu la taqulur riba adafamudwa wa fatwa wa taqullaha la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Allazina yakuluna riba la yaquluna illa kama yaqulu yataqabbatu syaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa halallahu bay'a wa harama riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbihi fantaha falahu masalah wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 278. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Pertanyaan yang disampaikan KAI. Berikut ini pertanyaan yang saya ajukan melalui media digital atas konteks narasi di atas untuk mendapatkan jawaban yang nantinya dapat dibandingkan dengan konsep hukum dalam Islam sesuai referensi Quran dengan pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana tanggung jawab pemimpin dalam negara sekuler dan Pancasila di mana pemerintahannya melakukan hutang dari luar negeri dengan bunga yang tinggi, tapi mereka bebankan hutang tersebut kepada rakyatnya. Tapi mereka para pemimpin pelaku hutang tidak dituntut untuk melunasinya dan bahkan pensiun dijamin pendapatannya oleh negara yang dibebankan kepada rakyat. Jadi dalam negara sekuler dan Pancasila rakyat selalu dalam posisi ditindas oleh mereka yang biadab. Jadi hukuman apa di dunia ini yang pantas harus dilakukan kepada mereka yang membuat hutang negara dengan riba yang membuat susah rakyatnya. Sedangkan untuk hukuman akhirat jelas hanya Allah yang akan menentukan di hari hisab pengadilan nanti. Respons 1. Dalam konteks negara sekuler dan Pancasila, tanggung jawab pemimpin dalam kasus hutang negara dengan bunga tinggi yang dibebankan kepada rakyat, serta tidak adanya tuntutan pelunasan hutang bagi pemimpin dan jaminan pensiun yang dibebankan kepada rakyat, adalah sebuah masalah serius yang mencerminkan ketidakadilan dan potensi penindasan. Analisis ayat Al-Quran tentang riba. Ayat yang Anda sebutkan QS Al-Baqarah 275 menjelaskan bahwa orang yang memakan riba tidak akan dapat berdiri dengan tegak, seperti orang yang terkena penyakit ayat akibat gangguan setan. Ini menggambarkan dampak negatif riba, baik secara fisik maupun spiritual. Ayat ini juga menegaskan bahwa jual beli dihalalkan, sedangkan riba diharamkan. Tanggung jawab pemimpin. Dalam negara sekuler dan Pancasila, pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mengelola negara dengan adil dan bijaksana. Ini termasuk pengelolaan hutang negara yang bertanggung jawab, memastikan bahwa beban hutang tidak ditimpakan secara tidak adil kepada rakyat, dan menjamin kesejahteraan rakyat.
Keadilan dan transparansi. Praktik pembebanan utang dengan bunga tinggi kepada rakyat, tanpa pertanggungjawaban pemimpin yang terlibat, serta jaminan pensiun yang dibebankan kepada rakyat, menunjukkan ketidakadilan dan kurangnya transparansi. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan sosial. Potensi penindasan. Jika pemimpin tidak bertanggung jawab atas utang negara dan rakyat terus menanggung bebannya, ini bisa dianggap sebagai bentuk penindasan. Rakyat menjadi korban dari kebijakan yang tidak adil dan berpotensi terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Implikasi keuangan. Beban utang yang berlebihan dan praktik riba dapat menyebabkan krisis keuangan negara, yang pada akhirnya akan berdampak buruk pada seluruh masyarakat. Solusi. Transparansi pengelolaan keuangan. Pemerintah harus membuka data dan informasi terkait utang negara secara transparan, sehingga rakyat dapat mengetahui kondisi keuangan negara dan bagaimana utang tersebut dikelola. Akuntabilitas pemimpin. Pemimpin yang terlibat dalam pengambilan keputusan utang harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Jika terjadi penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi, mereka harus diadili dan dihukum. Reformasi kebijakan. Perlu dilakukan reformasi kebijakan terkait pengelolaan utang negara, termasuk pembatasan utang luar negeri dan pengembangan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk penyediaan lapangan kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan yang terjangkau. Pemberdayaan masyarakat. Masyarakat perlu diberdayakan agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait keuangan negara dan pembangunan. Kesimpulan, kasus utang negara dengan bunga tinggi yang dibebankan kepada rakyat, serta praktik yang tidak adil dalam pengelolaan keuangan negara, merupakan masalah serius yang perlu segera ditangani. Negara harus memastikan bahwa pemimpin bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan bahwa kepentingan rakyat selalu menjadi prioritas utama. Pemberdayaan masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara adalah kunci untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Respons 2. Dalam konteks ayat Al-Baqarah 275, praktik riba, termasuk dalam bentuk hutang negara dengan bunga tinggi yang dibebankan kepada rakyat, jelas dilarang dan pelakunya diancam dengan siksa neraka. Dalam negara sekuler dan Pancasila, meskipun tidak ada hukum agama yang secara eksplisit mengatur, prinsip keadilan dan kesejahteraan rakyat tetap harus menjadi landasan. Jika pemimpin melakukan tindakan yang merugikan rakyat, seperti membebani utang riba, mereka dapat dituntut secara moral dan politik, serta melalui mekanisme hukum yang berlaku di negara tersebut. Tanggung jawab pemimpin dalam negara sekuler dan Pancasila. Keadilan dan kesejahteraan. Pemimpin memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Ini termasuk menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti membebankan utang riba kepada rakyat. Akuntabilitas. Pemimpin harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka, termasuk keputusan terkait utang negara. Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara sangat penting untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Hukum. Meskipun negara sekuler tidak berlandaskan hukum agama, prinsip-prinsip hukum yang adil dan setara harus ditegakkan. Pemimpin yang melanggar hukum dapat dituntut melalui proses hukum yang berlaku. Etika dan moral. Pemimpin juga harus memiliki landasan etika dan moral yang kuat. Tindakan yang merugikan rakyat, seperti membebani hutang riba, bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika kepemimpinan. Tanggung jawab pemimpin dalam konteks riba. Hindari riba. Pemimpin dalam negara sekuler dan Pancasila tetap harus menghindari praktik riba dalam pengambilan dan pengelolaan utang negara. Transparansi pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, termasuk dalam hal utang dan penggunaannya. Cari solusi alternatif. Jika memang diperlukan, pemimpin harus mencari solusi alternatif untuk pendanaan pembangunan yang tidak melibatkan riba, seperti melalui kerjasama ekonomi yang adil dan berkelanjutan dengan negara lain atau lembaga keuangan syariah. Hukuman duniawi. Meskipun hukuman akhirat adalah urusan Allah, hukuman duniawi dapat berupa tuntutan hukum. Pemimpin yang terbukti bersalah melakukan korupsi atau penyalahgunaan wewenang terkait utang negara dapat dituntut
secara hukum. Sanksi moral. Masyarakat dapat memberikan sanksi moral kepada pemimpin yang tidak amanah, termasuk melalui demonstrasi, kampanye penolakan, dan penolakan terhadap kebijakan yang merugikan. Penggantian pemimpin. Jika pemimpin terbukti melakukan pelanggaran berat, masyarakat dapat menuntut pergantian pemimpin melalui mekanisme demokrasi yang berlaku. Pentingnya pendidikan dan kesadaran. Pendidikan tentang riba dan dampaknya perlu ditingkatkan kepada seluruh masyarakat. Kesadaran akan bahaya riba dan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dapat mencegah terjadinya praktik riba dan penyalahgunaan wewenang. Pendidikan tentang prinsip-prinsip Pancasila dan nilai-nilai keadilan harus ditanamkan sejak dini agar masyarakat memiliki pemahaman yang kuat tentang hak dan kewajiban mereka serta tanggung jawab pemimpin. Kesimpulan, dalam konteks negara sekuler dan Pancasila, meskipun tidak ada hukuman agama yang langsung, pemimpin tetap memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menghindari praktik riba dan memastikan keadilan serta kesejahteraan bagi rakyat. Jika mereka melanggar, mereka dapat dituntut secara hukum dan moral oleh masyarakat. Komentar terhadap respons yang disampaikan. Dari semua respons yang mereka sampaikan atas narasi pertanyaan di atas, nampaknya semua jawabannya masih bersifat ambiguiti dan berputar pada pemikiran umum. Karena dalam sistem negara sekuler memang sengaja dibuat ambiguiti, sehingga memungkinkan para penyelenggara negara melakukan tindakan sesukanya terutama terkait hutang negara dengan cara riba menurut preferensi hukum Islam. Tetapi dihalalkan oleh sistem sekuler dan Pancasila, meskipun pada akhirnya memberikan risiko yang memberatkan kepada rakyatnya. Sebenarnya dalam Islam tidak ada penerapan hutang oleh negara, tetapi hanya dibolehkan dalam lingkup pribadi atau lembaga bisnis atau jual beli dengan termin waktu pembayaran. Itu pun tetap tidak boleh dikenakan tambahan bunga, dan setiap hutang piutang harus dicatat tertulis dengan saksi yang ditentukan. Jadi perbandingan antara hukum sekuler dan Pancasila dengan hukum Islam yang murni hanya ditentukan oleh Allah memiliki perbedaan yang signifikan terkait dengan prinsip keadilan. Makanya semua negara sekuler termasuk Pancasila akan selalu menolak penerapan hukum Islam, karena akan membatasi peluang mereka dalam melakukan tindakan kriminal seperti korupsi yang berdampak membebani dan menyulitkan kehidupan rakyatnya. Demikianlah narasi ini semoga menjadi bahan pemikiran dan pencerahan wawasan akidah tentang pentingnya penegakan hukum Islam yang telah ditentukan oleh Allah dalam mengelola bumi dan kehidupan di dunia ini oleh sistem kenegaraan yang sebaiknya dalam bentuk Emirat Islam yang diamanatkan untuk dilaksanakan oleh Amirul Mukminin atau Khalifah dalam skala global agar dapat terhindar dari risiko asap baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Amin.